Leluhur itu sebenarnya adalah sebuah pemahaman, sebuah kesadaran tinggi yang ada di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nuwun, rahayu rahayu rahayu. Pada kali ini ada teman-teman yang request. Kita akan mencoba hari ini membahas tentang makna leluhur. Apa sih leluhur gitu? Oke, kebanyakan dari teman-teman yang memahami tentang leluhur ini adalah leluhur adalah orang yang sudah meninggal, orang tua kita, kakek kita yang sudah meninggal. Iya, sebenarnya secara lahiriahnya, secara wujudiahnya emang seperti itu gitu. Leluhur kita itu adalah orang yang sudah meninggal gitu kan, kakek kita, bapak kita dan semuanya lah. Itu secara lahiriahnya, tapi secara kandungan filosofis dalam pandangan kenusantaraan, leluhur itu sebenarnya adalah sebuah pemahaman, sebuah kesadaran tinggi yang ada di dalam diri kita, bahwa bagaimana kita menjadi sadar di dalam diri ini, bahwa di dalam diri kita ini ada leluhur, bahwa kita mati kita akan menjadi leluhur juga. Tapi apa yang akan ditinggalkan kita untuk generasi kita nanti? Nah, kita sebagai calon leluhur, kita menitipkan kecerdasan, keinginan, harapan, atau apapun itu, semua di dalam diri, mengenal diri, sampai memahami tentang DNA. Jadi leluhur di dalam esensi kenusantaraan adalah berbicara tentang darah satrianya atau darah DNA-nya yang menyimpan kecerdasan itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa membaca diri kita sendiri. Leluhur itu ada di dalam diri kita, bukan di luar yang sudah meninggal. Karena darah kakek kita ada di kita. Kita turun temurun. Itu yang disebut maksudnya leluhur. Leluhur itu adalah DNA yang ada di dalam diri kita. Makanya di dalam ajaran Nusantara adalah tetap kembali lagi berbicara tentang mengenali diri kita sendiri gitu, manunggaling gitu kan, manunggaling kaula Gusti, memahami diri, memahami tentang ketuhanan adalah kembali ke dalam diri gitu. Itu adalah makna berbicara tentang leluhur, nenek moyang atau apapun itu. Sebenarnya pemahaman seperti itu ada yang menggambarkannya mungkin dengan cara-cara yang berbicara budaya ya, berbicara tentang peninggalan leluhur atau apa, itu hanya simbolik sebenarnya. Tapi secara hakikatnya adalah ada di dalam diri kita sendiri, di dalam DNA kita gitu. Leluhur-leluhur kita menyimpan, makanya di dalam tubuh kita ini banyak data-data kecerdasan, bermiliar-miliar kecerdasan ketika kita bisa memahami diri kita sendiri. Itu harapannya tujuan dari memahami atau mengenal leluhur kita gitu. Mengenal leluhur kita ini adalah esensinya mengenal diri kita sejatinya sebenarnya gitu. Karena kita sendiri akan menjadi leluhur ketika kita meninggal gitu kan. Jadi apa yang harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita gitu. Sebenarnya itu tugas dari memahami konsep leluhur itu sendiri gitu. Bukan memahami leluhur yang sudah meninggal bagaimana gitu ya, tapi memahami di dalam diri kita, memahami leluhurnya. Toh tetap secara penghargaan, secara ritual, secara adab, secara etika, iya kita menghargai, kita berziarah, kita membuat sesuatu gitu ya, untuk mengenang itu ya leluhur kita. Iya, itu secara etika, secara adab, secara budaya, secara adat aja gitu. Cuman secara esensinya adalah bagaimana kita memahami diri kita sejatinya gitu ya. Memahami leluhur itu menjadi sebuah konsep bagaimana memahami diri kita sebenarnya. Dan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita, sedangkan kita akan menjadi calon leluhur lah ibaratnya bagi untuk anak cucu kita gitu. Kecerdasan apa ya ilmu apa gitu kan, itu ada di dalam DNA. Bagaimana itu bisa dihidupkan lagi oleh anak cucu kita. Seperti kita saat ini hidup untuk menghidupkan
kekayaan intelektual leluhur kita zaman dulu gitu kan, dengan sadar ke dalam diri kita, potensi diri kita, menggali lagi potensi diri kita, kecerdasan yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita di dalam DNA kita, mengenali diri kita, kesejatian sejati diri bangsa kita. Jadi anggapan teman-teman memahami leluhur itu adalah nenek moyang yang sudah meninggal, 100% hanya memahami hal seperti itu, bagi saya salah kaprah gitu ya. Karena leluhur di Nusantara adalah memahami tentang kesadaran itu sendiri, kesadaran semesta sebenarnya. Itu yang saya pahami dari memahami bagaimana dan apa maksudnya makna leluhur itu sendiri gitu. Jadi bukan ruh yang gentayangan atau ruh yang kayak gimana-gimana untuk disembah atau dipuja apalagi, enggak. Jadi di Nusantara itu lebih memahami leluhur itu ada di dalam diri kita, yaitu DNA diri kita sendiri, dan kita sebagai calon leluhur apa yang harus dipersiapkan untuk anak cucu kita. Seperti itu mungkin makna dari leluhur itu sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu, 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 sakum tumati.